Baik, selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Kita besok pagi sudah pertemuan ke-11 ya. Jadi kita besok akan membicarakan mengenai penetapan harga. Jadi strategi penetapan harga. Nah, signifikansi dari penetapan harga yang tepat itu akan menjadi kunci untuk menarik konsumen dan menjaga daya saing pasar. Jadi harga itu nggak bisa main-main kita tentukan. Kita nggak bisa menentukan harga dari produk kita tanpa ada analisis yang tepat. Karena harga itu jelas berdampak yang paling signifikan terhadap keputusan pembelian dari konsumen. Karena harga yang ditetapkan dapat mempengaruhi dari persepsi nilai produk oleh konsumen dan keputusan pembelian. Kalau kita punya barang, kita jual dengan harga yang terlalu tinggi, ya, itu jelas akan membuat konsumen berpikir, oh mahal banget. Tapi kalau kita mempunyai harga yang terlalu rendah, konsumen juga mungkin berpikir, oh kok murah banget, jangan-jangan nggak bagus. Nah seperti itu. Jadi harus ada analisnya tersendiri dalam membuat keputusan harganya kita itu berapa. Nah, dari penetapan harga ini akan mempunyai pengaruh pada profitabilitas. Di strategi harga yang efektif itu akan berkontribusi pada peningkatan pendapatan dan margin keuntungan dari perusahaan. Nah, faktor-faktor untuk penentuan harga diantaranya adalah biaya produksi. Biaya produksi ini mencakup semua pengeluaran yang terkait untuk memproduksi barang, untuk mengirim barang, ya, untuk bagaimana semua prosesnya dari barang yang belum jadi menjadi barang jadi. Nah, itu namanya biaya produksi. Kemudian kita harus juga menentukan permintaan pasar. Permintaan pasar yang tinggi otomatis juga akan membuat barang itu menjadi naik. Tapi kalau permintaannya rendah, maka barang otomatis pasti harganya akan turun. Contohnya saat kita mau membeli tiket pesawat. Untuk harga yang biasa seperti ini, tiket untuk perjalanan ke Jakarta itu mungkin 700.000, 600.000 dari Bangka Jakarta. Tapi saat musim liburan, saat musim lebaran, terlebih lagi itu ya, karena permintaan yang sangat tinggi sehingga yang dari 700.000, 600.000 bisa sampai 1 juta, 1.500.000 dari Bangka ke Jakarta. Kemudian ada faktor kompetisi. Tingkat kompetisi di pasar itu menentukan strategi harga. Jadi perusahaan harus selalu adaptif tuh terhadap harga yang dimiliki oleh pesaing. Contohnya, kalau kita mau membuka program pasca sarjana, kita mau menentukan harganya berapa, kita harus melihat contoh dari kampus di sebelah itu harganya berapa. Misalnya sebelah 50 juta, ya kita buat 45 juta. Di sebelah 45 juta, ya kita buat 40 juta. Ya. Jadi kita menurunkan harga tapi jangan menurunkan kualitas. Kemudian ada biaya produksi. Biaya produksi itu sendiri dibagi menjadi biaya tetap, yaitu pengeluaran yang nggak berubah, ya, udah pasti fix itu. Kemudian ada namanya biaya variabel. Biaya variabel itu fluktuasi, kadang naik, kadang turun, tergantung dari jumlah barang yang diproduksi. Oke. Jadi nanti akan bisa menentukan skala harga dan profitabilitasnya nanti di pasar. Kemudian kita membuat biaya total. Biaya total itu adalah gabungan dari biaya tetap dan biaya variabel. Jadi nanti akan bisa menentukan berapa sih biaya yang akan kita pakai, laba yang mau kita ambil berapa, sehingga harga yang harus kita tetapkan berapa. Nah, permintaan pasar itu ada namanya elastisitas permintaan. Elastisitas permintaan ini menggambarkan seberapa responsif konsumen terhadap perubahan harga. Jadi misalnya harga kita 1.000, yang membeli mungkin ada 100 orang. Kalau kita naikin harga menjadi 1.200, bisa jadi yang membeli jadi separuhnya, ya, atau bisa jadi malah nggak ada yang beli. Ya, jadi elastisitas dari pemerintahan itu akan sangat berpengaruh terhadap perubahan dari harga.
Kemudian tingkat permintaan, tingginya permintaan di pasar itu bisa memungkinkan penyesuaian harga. Di perusahaan perlu memahami bagaimana dinamika ini untuk mengoptimalisasi dari keuntungan. Kemudian keterkaitan harga dan penjualan, karena perubahan harga memiliki dampak langsung pada volume penjualan. Jadi sangat penting untuk melakukan analisis alokasi sumber daya dari bisnis. Nah, ini yang saya bicarakan tadi mengenai kompetisi. Jadi pengaruh harga dari pesaing itu signifikan tuh, jelas. Jadi harga dari pesaing harus kita pantau terus-menerus, karena dia akan menjadi acuan penting dalam menetapkan strategi harga yang kompetitif di pasar. Nah, analisis SWOT itu di dalam project, di dalam kegiatan bisnis itu perlu sering kita lakukan, karena kita bisa mengetahui bagaimana kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman kita terkait dengan harga yang akan kita berikan. Kemudian penyesuaian strategi harga. Nah, dari mengamati perilaku harga dari pesaing, harga dari musuh kita di sebelah, dari kompetitor kita, memungkinkan untuk perusahaan melakukan penyesuaiannya harga agar bisa tetap menarik bagi konsumen. Kemudian strategi penetapan harga. Ada yang namanya harga skimming. Strategi ini menetapkan harga tinggi untuk produk tertentu yang bertujuan menarik segmen pasar tertentu pada awalnya. Kemudian penetration pricing. Penetapan harga rendah untuk menarik konsumen dan memperluas pangsa pasar dengan cepat pada tahap awal. Kemudian ada namanya premium pricing. Penetapan harga tinggi yang mencerminkan kualitas atau prestise dari sebuah produk. Nah, ini yang saya maksud tadi. Ada produk yang memang ditujukan untuk kalangan kelas atas. Contohnya, studi kasusnya ya di iPhone itu. iPhone itu nggak ada yang harganya 2 juta seperti Android. Tapi tetap saja permintaannya banyak, tetap aja disukai. Kenapa? Karena mereka mempunyai premium pricing, harga yang sangat premium, tetapi dari harga yang premium itu juga mereka bisa mendapatkan kualitas yang premium dan prestise yang premium, harga diri yang premium. Nah, seperti itu. Kemudian ada namanya harga skimming. Harga skimming ini, strategi harga skimming yaitu menetapkan harga tinggi awal pada peluncuran untuk maksimalisasi keuntungan awal. Nah, contoh produk teknologi bahwa peluncuran smartphone baru sering berdasarkan strategi skimming. Nah, kita lihat contohnya HP yang baru, HP Xiaomi Pocophone misalnya, yang F6 awalnya dijual harganya 4.600.000, mahal waktu awalnya muncul. Tapi setelah 1 bulan harganya jadi lebih murah lagi. Setelah 1 tahun harganya bahkan bisa jadi separuh dari harga awal peluncuran. Nah, seperti itu. Itu namanya harga skimming. Nah, tujuan dari strategi ini adalah untuk menggapai profitabilitas yang cepat sebelum adanya penurunan harga yang eventual terhadap persaingan pasar. Kemudian ada namanya penetration pricing. Penetration pricing ini strategi menetapkan harga yang melibatkan pembukaan dengan harga rendah untuk menarik banyak konsumen secara cepat. Jadi penetration pricing itu adalah lawan dari skimming tadi. Keuntungan dari aplikasi, keuntungan utama adalah pemasaran yang cepat untuk memperbesar pangsa pasar dan menciptakan loyalitas konsumen sejak awal. Contohnya apa? Contohnya banyak toko-toko makan, warung-warung makan itu yang sekarang menulis kayak masakan Padang itu ditulis langsung di depan, masakan Padang harga 10.000. Ada itu. Nah, jadi biar dengan harga yang murah itu konsumen akan masuk ke situ. Konsumen akan banyak yang membeli. Nah, tapi akibatnya karena kita harganya lebih murah daripada warung yang lain, ya jangan nanya mengenai rasanya, jangan nanya mengenai jumlah nasinya, tapi yang penting dengan harga 10.000 kita bisa makan nasi Padang. Nah, seperti itu namanya penetration pricing.
Kemudian resiko strategis, resiko termasuk ketidakmampuan dalam menaikkan harga setelah akuisisi pelanggan yang akan berdampak pada profitabilitas jangka panjang. Ya, besok mengenai penetration pricing dan skimming pricing ini akan kita bicarakan lebih lanjut ya. Kemudian premium pricing, nah ini tadi itu menetapkan harga tinggi untuk merek mewah. Jadi ini hanya berlaku untuk merek mewah untuk premium pricing. Ya, contohnya kayak baju, Louis Vuitton, HP, Apple, ya, laptop, Apple, nah itu kan, atau mobil Lamborghini, itu harganya mahal, itu harganya premium. Ya. Kemudian analisis dari sensitivitas harga. Definisinya sendiri bahwa analisis sensitivitas harga itu mengukur dampak perubahan harga terhadap permintaan dan pendapatan yang dihasilkan dari segi bisnis. Nah, metodologi pelaksanaannya itu langkah-langkah analisis meliputi pengumpulan data, pembuatan model, dan pengujian evaluasi. Nah, peran dalam perencanaan bisnis ini sebagai untuk membantu menyesuaikan keputusan harga berdasarkan proyeksi pendapatan yang realistis. Kemudian metode yang dipakai untuk analisis sensitivitas itu metode skenario. Jadi kita menerapkan skenario optimis dan pesimis. Ya, nanti akan membantu prediksi untuk dampak dari adanya fluktuasi harga terhadap permintaan produk kita. Kemudian analisis break even. Menggunakan analisis break even itu untuk menentukan volume penjualan yang diperlukan agar tidak rugi. Kemudian ada simulasi Monte Carlo. Monte Carlo ini berfungsi untuk mengestimasi hasil dari berbagai variabel harga secara probabilitas. Ya. Nah, ini studi kasus ini akan kita bicarakan besok pagi mengenai penetapan harga produk. Kemudian faktor penentu dalam studi kasus dan strategi penerapan harga. Ya. Kemudian pembelajaran dari studi kasus bahwa pentingnya pemahaman elastisitas untuk memahami elastisitas permintaan pada produk A akan membantu dalam menetapkan harga yang optimal. Kemudian strategi responsif terhadap persaingan. Analisis dari pesaing itu bisa mengarahkan produk A untuk menyesuaikan harga yang sesuai dengan strategi pasar yang dinamis. Menentukan apakah perlu dimahalkan atau perlu dimurahkan itu juga perlu analisis. Ya, kemudian dampak dari promosi harga efektif meningkatkan visibilitas produk A dan mendorong keputusan pembelian konsumen dan loyalitas merek. Artinya kalau mereknya sudah kena, brandingnya sudah bagus, harganya sudah pas, maka promosi tidak perlu dilakukan secara besar-besaran pun produk kita sudah jelas pasti laku. Nah, ini ringkasan kesimpulan dari pertemuan yang akan kita laksanakan besok pagi, bahwa ringkasan faktor penetapan harga, dokumen ini merangkum dari faktor utama yang mempengaruhi penetapan harga termasuk biaya, permintaan, dan kompetisi. Di versi strategi penetapan harga, yaitu berbagai strategi penetapan harga yang dibahas mulai dari skimming, penetrasi, termasuk premium ya. Kemudian analisis harga untuk perencanaan, yaitu analisis sensitivitas harga itu sangat penting dalam perencanaan bisnis dan menentukan keputusan harga yang paling efektif terhadap barang yang mau kita jual. Oke, saya rasa itu ringkasan singkat apa yang akan kita bicarakan besok pagi. Baik, terima kasih. Selamat pagi.